الله لا إله إلا هو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tadi disampaikan judulnya pentingnya memilih makam di tengah orang-orang soleh. Tapi sebelum kita masuk judul itu, saya mau menyelesaikan judul yang kemarin, yaitu tentang pentingnya memilih kuburan, yaitu di daerah tanah suci, terutama Mekah, Madinah. Di sini dikomentari para ulama setelah kita bahas kemarin sebelum Ramadan, ya, kita membahas itu. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal penjelasan tentang qala ulama'una. Berkata para ulama kami rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mereka semua. Al-biqa'u la tuqaddisu ahadan wa la tudhiruhu. Jadi sebenarnya kuburan itu tidak bisa mensucikan seseorang, tidak bisa membersihkan seseorang dari dosa-dosa. Itu sebenarnya kata para ulama itu gitu. Wa innamal ladzi yuqaddisuhu min turrid dunubi wa danasiha at-taubatu. Sejatinya yang bisa membersihkan dosa, yang bisa membersihkan seseorang dari bahaya dosa dan kotoran-kotoran dosa itu adalah at-taubatun nasuh, yaitu taubatan nasuha. Ma'al amali sholihah, bersama dengan amal soleh. Jadi kalau kita taubat, baru dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, antara lain di surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan.
Nah, bersyukurlah kepada Allah, pintu ampunan Allah tidak hanya taubat, tapi aneka amal soleh pun itu menghapus dosa. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Maka sampai sini kita harus paham betul bahwa diampuninya dosa itu yang pertama yang melalui taubat, yang kedua melalui aneka amal soleh. Nah, sementara taubat itu disebut taubat kalau yang pertama ikhla. Ikhla itu konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Itu baru namanya taubat. Itu yang langsung hubungannya dengan Allah. Nah, nanti ada jenis dosa tertentu yang biasanya mengandung kafarat, denda. Yang ini nggak cukup dengan 3, walaupun hubungannya dengan Allah, tapi harus bayar dulu dendanya. Seperti melanggar sumpah, melanggar nadar, nggak cukup hanya taubat, harus bayar dendanya. Dendanya diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89 itu. Nadar sama sumpah sama, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari tidak harus berturut-turut. Nah, itu silakan dipilih. Gak cukup hanya tobat, bayar dendanya. Atau menyenggamai istri di siang hari bulan Ramadan, gak cukup hanya dengan tobat, gak cukup, bayar dendanya itu. Dendanya silakan pilih, puasa 2 bulan berturut-turut, jelas gak kuat ya. Yang kedua, atau bayar memberi makan 60 orang miskin, atau memerdekakan budak. Itu dendanya. Atau apa lagi, misalnya pelanggaran dalam haji misalnya, atau umroh. Itu nggak cukup hanya dengan taubat. Beberapa mengandung unsur denda, dam, yaitu ada yang dam itu sampai menyembelih kambing maksudnya ya, atau menyembelih sapi bahkan misalnya. Nah, atau kafarat biasa, seperti misalnya ada, kan maaf kalau kita merujuk pada fatwa MUI itu, mikot kalau orang langsung umroh itu mikotnya kan di Jeddah, bisa di Jeddah maksudnya. Tapi kalau yang ulama tidak ada khilaf kan di Yalamlam itu. Kalau kita di atas pesawat itu, kalau kita mau langsung umroh ngambil mikotnya. Misalnya di antara bapak-bapak ngambil mikot di Yalamlam, tapi dalam keadaan belum pakai pakaian ihram, bapak-bapak ini ya. Maka ketika kemudian bapak-bapak melalui Yalamlam terus mengucap labbaik Allahumma umratan, sementara pakaiannya belum pakaian ihram, maka itu ada pelanggaran nggak pakai pakaian ihram maksudnya. Dendanya kalau di fikih antara lain bayar sedekah ke fuqara masakin senilai 3 sok. 3 sok itu zakat fitrah kali 3 itu. Itu sedekah ke fakir miskin. Itu dendanya pelanggaran tidak pakai pakaian ihram. Itu lebih ringan daripada kalau panjenengan melanggar mikot. Kalau melanggar mikot, misalnya tadi pas di Yalamlam tidak ngambil mikotnya baru di Jeddah, dan ternyata Jeddah itu kebanyakan ulama kan menganggap itu bukan mikot. Maka kemudian itu melanggar mikot itu lebih berat dendanya kalau di fikih. Di fikih itu melanggar mikot itu motong kambing, itu dam namanya, itu motong kambing. Jadi melanggar mikot lebih berat daripada melanggar pakaian ihram gitu. Makanya kan beberapa petugas haji
itu nggak pakai pakaian ihram mereka. Melanggar, iya melanggar, laki-laki ya melanggar. Dendanya apa? Sedekah 3 sok. Jadi zakat fitrah 3 kali lah itu. Kan lebih ringan itu. Makanya kata para ulama melanggar pakaian ihram itu lebih ringan dendanya daripada kalau kita melanggar mikot. Nah, jadi kalau masuk Yalamlam udah ambil mikot aja daripada dijidah spekulasi kan. Nah, mending ambil di Yalamlam itu. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Jadi ada dosa-dosa tertentu itu yang memang ada dendanya, tidak cukup hanya sekedar taubat itu. Itu seperti itu. Kalau berkaitan dengan sesama, maka harus meminta maaf. Meminta maaf pada sesama itu bahasa Arabnya istihlal, minta maaf. Istihlal fal yastahli kalau bahasanya Nabi. Maka hendaklah orang itu meminta halalnya, meminta maafnya. Itu istihlal namanya. Orang Indonesia karena kreatif dalam berbahasa Arab, jadi ini halal bihalal. itu kreativitas orang Indonesia menggabung satu kata dijadikan satu sebenarnya itu halal bihalal. Maksudnya kosong. Karena orang Indonesia itu di Arab sana pun juga bahasa Arabnya kreatif. Pernah dulu saya waktu masih di Surabaya ada cerita seorang kawan, ada seseorang itu dari Masjidil Haram keluar habis sholat subuh mau cari kopi. Kata petugas di kafetarianya itu nanya, "Ishqahwa, kopi apa?" Dia mau bilang kopi panas, nggak tahu bahasa Arabnya panas. "Ishqahwa, kopi apa?" "Opo, kopi panas." Dia bilang, "Qahwa jahannam." Maksudnya kopi panas. Qahwa jahannam. Nah, wis. Tapi terlepas dari itu memang harus ada istihlal, minta maaf itu harus. Kalau orang yang mau kita minta maaf kepadanya tidak ada bagaimana? Kan fakta di lapangan sebagian kita itu orang-orang yang kepadanya kita ada kewajiban minta maaf sudah meninggal misalnya. Atau nggak jelas di mana rimbanya. Bagaimana kalau begitu? Oh ya sudah, kalau nggak jelas rimbanya, mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Abidin itu membuat sigat istighfar kurang lebih begini bunyinya, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba dan dosa-dosa orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Itu. Nah, itu kalau orangnya nggak jelas di mana rimbanya. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Ini hakul adami. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Karena perintah Nabi kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Nah, kalau orang yang kita ambil haknya nggak jelas rimbanya juga gimana? Misalnya dulu bibi kantin panjenengan atau sebagian kita ada yang makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Atau sebagian teman sewaktu SMP atau SMA kita pinjam barangnya belum kita kembalikan sampai sekarang, tidak tahu di mana rimbanya orangnya. Atau jambu tetangga yang yang sekarang nggak tahu di mana tetangga kita berada, ya sudah kita ambil jambunya misalnya gitu. Karena kalau di kampung saya dulu itu kalau ada tetangga punya pohon jambu atau mangga atau jambu air itu kelampok bahasa Jawanya itu kita teriak, "Le, jaluk le, minta le." Gitu. Kadang dari luar ada teriakan, "Uyo," nah, berarti diizinkan berarti. Kadang orangnya diem aja, nah itu as-sukutu alamatur ridho. Kalau diem tanda setuju berarti. Anak kampung. Kalau ada teriakan dari dalam, ojo, jangan. Nah, itu dulu kami anak-anak kecil itu punya prinsip. Penolakan adalah izin yang tertunda. Gitu. Penolakan adalah izin yang tertunda. Nah, itu tetap diambil juga.
Itu pasti kan orangnya nggak ridho aslinya ya. Tapi ada masa di mana kemudian kita di kampung itu nonton TV bareng-bareng. Saya nggak tahu jenengan ngalamin mboten, lek kula ngalami ya. Banyak yang pengalaman pernah miskin pasti tahu lah. Nonton TV, satu TV ditonton bareng-bareng sa RT. Mbok sa RT, mbok sa opo pokoknya ditonton bareng-bareng. TV ini taruh di atas gitu loh. Ya, ini kalau yang nggak miskin nggak tahu ya, yang pernah miskin pasti tahu ya. Itu terus apa namanya? Yang TV-nya hitam putih itu loh, terus dikasih kaca yang ada warnanya kadang itu. Nunggu film akhir pekan atau cerita akhir pekan apa artis safari atau macam-macam. Nah itu disitulah kadang momen ketemu antara anak-anak sama bapak yang punya jambu itu. Kata yang punya jambu itu, kamu yang kemarin nyolong jambu saya ya. Kata anak itu, nggih ngapunten, coba di mana ya? Nah itu namanya izin yang tertunda namanya. Jadi penolakan adalah izin yang tertunda. Anggaplah ini orang-orang yang kita pernah jahili yang pernah kita jahili haknya, udah nggak jelas di mana rimbanya. Kita juga nggak mungkin mengembalikan haknya itu, karena keluarganya kita juga nggak tahu. Misalnya gitu nih. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab ini, sedekah atas nama yang bersangkutan. Sedekah atas nama yang bersangkutan. Yang paling mudah adalah begini, ini yang paling mudah. Pokoknya ya Allah, saya niatkan sebagian sedekah hamba ini, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada khilaf di antara para ulama, dengan cara ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berkaitan dengan ibadah, taubat. Maaf. Kalau berkaitan dengan amal soleh, pokoknya aneka amal soleh itu. Aneka amal soleh itu menghapus dosa. Karena dalam satu kesempatan saya baca dalam kitab Al-Wasra ya, di antaranya adalah wasiat Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Karena Abi Dzar nanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, ajari saya satu amalan yang membuat saya dekat dengan surga, jauh dari neraka. Maka Nabi berpesan, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang enggak baik, segera susul dengan kebaikan. Di hadis yang lain, tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan itu. Terus orang yang Abi Dzar itu nanya kembali, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Nabi menjawab, na'am, iya. Bal huwa ahsanul hasanat, bahkan dia adalah kebaikan yang paling baik. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita berbuat kebaikan, maka itu tidak hanya dapat pahala, tapi membuat kita dihapus dosa-dosanya. Makanya di antara kiat agar kita bisa cepat melesat tinggi di sisi Allah itu apa? Di antaranya apa? Kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Itu di antara kiat agar kita itu melesat tinggi cepat di sisi Allah itu adalah kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Di samping wudu di saat yang kita nggak suka berwudu, artinya menjaga wudu. Karena memang kalau kita wudu dari rumah, selangkah kita melangkah ke masjid untuk salat, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Setiap langkah, satu kali langkah itu dosa dihapus, pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat. Tapi kalau saya ngomong gini bukan berarti terus kalau yang rumahnya dekat masjid terus suruh muter dulu. Yang dekat ya tetap dekat aja, nggak ada masalah. Kan Prof Asep kan dekat sini kan. Apa terus beliau harus muter dulu sana, buatan. Dekat-dekat aja. Karena dulu pernah saya dikasih selebaran di Jakarta Timur, itu kejadiannya. Ada seseorang, saya nggak sebut mereknya, itu ngasih fatwa ke jamaahnya.
Bagi yang rumahnya dekat masjid, itu disuruh kalau ke masjid suruh muter supaya pahalanya banyak katanya. Saya ditanya, apa betul begini Ustaz? Saya jawab, sependek yang saya tahu, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam rumahnya kan nempel masjid itu kalau dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau saya belum pernah tahu Nabi itu muter itu nggak pernah, deket-deket aja. Ahlu Suffah itu rumahnya atau pemondokannya di belakang pengimaman Masjid Nabawi. Kok saya belum pernah baca Nabi nyuruh orang-orang Suffah itu, ahli Suffah itu suruh muter dulu ya, enggak pernah. Terus beliau ini juga menfatwakan kalau yang bawa motor suruh parkir agak jauh. Jadi supaya jalan kakinya banyak katanya. Sono-ono ae. Dulu sahabat naik kuda naik anu ya diparkir depan Masjid Nabawi itu. Nah, jadi ngoten nggih. Jadi enggak harus malah. Tapi kasratul khuta ilal masajid itu bagian dari hal yang sangat efektif untuk kita melesat tinggi di sisi Allah. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikannya. Termasuk ngaji nih, ngaji. Kita ngaji begini nih. Ini kan kita tidak insya Allah dan semoga Allah terima ngaji kita, amin insya Allah kan nggak cuma dapat pahala insya Allah. Tapi bahkan ikan-ikan di lautan pun memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Para malaikat pun memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Jadi di samping pahala dapat ampunan insya Allah. Ngaten. Allahu Akbar. Amma innahu qad yata'allaqu bil buq'ati taqdisu ma wa huwa idza 'amila al-'abdu fiha 'amalan salihan du'ifa lahu bi syarafil buq'ati mudha'afatan tukaffiru sayyi'atihi. Fungsi makam di tanah suci kalau kata Imam Al-Qurtubi di sini adalah semata-mata hanya untuk melipat gandakan nilai kebaikan dari orang yang dimakamkan di situ itu gitu loh. Hanya untuk menambah nilai itu saja. Karena kalau kita ngomong Mekah Madinah, Abu Jahal itu dikubur di Badar itu. Bersama syuhada Badar. Nah, tapi walaupun sama-sama di Badar tentu nilainya beda. Sing siji kafir, yang satu beriman, tetap beda nilainya. Abu Lahab mungkin dikuburkan di Mekah, tanah suci itu Abu Lahab itu. Tapi para sahabat, beberapa sahabat juga dimakamkan di Ma'lah. Tentu nilainya beda. Jadi mbok dimakamkan di tanah suci, kalau dasar orangnya zalim apalagi kafir, gak ngefek itu maksudnya. Gak ngefek. Sebetapapun orang itu kuburannya tanah biasa, kalau orangnya soleh, nah itu tetap baik keadaannya. Maka fungsi tanah suci itu kata Imam Al-Qurtubi semata-mata hanya untuk melipat gandakan kebaikan. Jadi wis dasare wong apik dimakamkan di tanah suci lebih baik lagi nanti jadinya. Jadi apa lebih baik lagi. Semata-mata itu aja semata-mata, tidak lebih dari itu. Ngoten. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Kita haji, kita umroh. Itu kalau kita banyak beribadah dan beramal soleh di sana di tanah suci itu nilainya dilipat gandakan. Nabawi 1000 kali nggih. Kalau Masjidil Haram pas tepak ada sebagian orang itu misalnya pas umroh atau pas haji ikut travel sing senengane melaku jalan-jalan terus. Akhir kesempatan sholat di Masjidil Haram Masjid Nabawi itu tidak maksimal. Ya tentu beda dengan yang kalau mengedepankan ibadah. Karena ada sebagian orang itu senangnya kayak melaku. Apalagi yang senangannya tawaf belanja gitu. Wes. Makanya apa yang kita kerjakan di tanah suci itu nggak akan berpengaruh kepada kita kalau itu bukan kebaikan gitu aja pokoknya. Wong sing makelaran di kono ya ono, sing ngapusi bareng ya ada. Yang menipu ya ada. Nauzubillah min syaitan. Nah, makanya apa yang kita kerjakan di tanah suci itu enggak berpengaruh apa-apa terkait dengan kebaikan kita kalau kita enggak berbuat baik gitu maksudnya. Tapi kalau kita berbuat baik ada nilai yang dilebihkan kalau kita berada di sana. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Makanya saya ulang sekali lagi, tanah suci itu tidak berpengaruh kalau memang orangnya dasarnya memang zalim. Tapi kalau orang itu baik, itu akan menambah nilai kebaikan yang ada di sana itu. Nah, keberadaan dia di makam tanah suci itu menjadikan yang bersangkutan yang baik tadi itu akan menjadi turajjihu mizanahu. Nanti ada potensi timbangan kebaikannya akan dimenangkan. Wa tudkhilu al-jannata, dan bisa menyebabkannya dia masuk surga. Wa kadzalika taqdisuhu idza mata ala makna tatabu'i li sholihin. Demikian juga kalau istilah nanti dia dibersihkan oleh Allah apabila dia mati karena mengikuti orang soleh. Jadi kalau ini nanti bab setelah ini ya, dimakamkan di tengah-tengah orang soleh pun itu nggak akan ngefek kalau dasarnya dia nggak mengikuti orang soleh itu. Tapi akan ngefek kalau yang bersangkutan tidak hanya dimakamkan di tengah orang-orang soleh, tapi juga mengikuti orang soleh itu. Kalau bahasa sederhananya, dimakamkan di kota Madinah sekalipun, yang notabene dekat dengan Raudhah dengan Rasulullah Muhammad SAW, itu nggak akan punya pengaruh apa-apa kalau yang bersangkutan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun dimakamkan di Bekasi, kalau semangat yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah nanti kumpul bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kembali lagi pada amalannya itu. La li'annaha tujibu at-taqdisa ibtidaan. Jadi bukan karena memang dari awal tanah sucinya itu yang membersihkan dia, bukan, tapi karena amal solehnya menjadi dilipat gandakan gara-gara yang bersangkutan dimakamkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad ruwiya, dan sungguh telah waqad ruwa Malikun, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Malik an Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah radhiyallahu anhu, an abi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ma uhibbu, Hisham bin Urwah berarti dari Urwah, qala, beliau berkata radhiyallahu anhu, ma uhibbu an udfana bil Baqi', saya ini kok enggak senang kalau dimakamkan di Baqi', di Madinah itu. Lian udfana fi ghairi ahabbu ilayya, andaikan aku dimakamkan di selain Baqi', tentu aku lebih suka, kata beliau. Summa bayanal illat, kemudian beliau menjelaskan alasannya. Faqala, maka beliau berkata, makhafatan an tumbashali idhamu rajulin salihin, saya khawatir gara-gara saya dimakamkan di Baqi', nanti ada tulang orang soleh jadi dibongkar. Karena di sana itu setiap berapa tahun sekali dilihat kalau jenazahnya masih utuh ditutup lagi. Kalau jenazahnya hancur, nah itu kalau saya pernah nonton di YouTube itu ada di dalam kubur itu ada rak-raknya. Jadi di Mekah itu kan kubur karena padang berbatu ya, jadi kayak kotak gitu loh. Itu ada rak-raknya. Itu kalau orang yang meninggal itu sudah jadi tulang belulang terus jadi serpian-serpian, itu kayak ditaruh di satu wadah, ditaruh di raknya gitu. Yang pernah saya nonton di YouTube itu. Nah, enggak tahu akhirnya dikemanakan, tapi taruh. Kalau jenazahnya sudah hancur, itu, dan mereka nggak ditimbun dengan tanah, ditutup pakai aja kayak kalau kita nutup got itu. Jadi diintip gini aja, kalau masih ada jenazahnya tutup lagi. Nah, kata beliau, saya tidak mau gara-gara saya dimakamkan di Baqi' nanti ada orang soleh yang harusnya jenazahnya utuh, gara-gara saya disiksa oleh Allah terus menjadi hancur, terus akhirnya digali kuburannya. Itu kalau bahasa merendahnya beliau. Saya takut nanti ada orang soleh yang digali kuburnya gara-gara saya, kata beliau. Au yujawiru fajiron, atau saya au yujawiru fajiron, atau gara-gara ada saya terus akhirnya orang-orang soleh itu bertetangga dengan orang yang jahat seperti saya. Wahada tastawi fihi sairul biqa. Nah ini, dan karenanya kata beliau, dimakamkan di mana saja bagi saya sama saja. Cuman yang pasti intinya satu, bahwa yang menjadikan seseorang itu bahagia di alam barzahnya bukan tanah sucinya itu, tapi amal solehnya. Kalau dia orang soleh dimakamkan tanah suci, itu akan lebih
akan lebih dilipat gandakan lagi nilai kebaikannya. Fadalla ala anna dafna bil ardil muqaddasati laisa bil mujma'i alaih. Makanya ini menunjukkan bahwa keutamaan dimakamkan di tanah suci itu tidak disepakati oleh para ulama. Jadi yang lebih penting apa? Amal solehnya. Mau dimakamkan di Bekasi, mau dimakamkan di Kutoarjo, mau dimakamkan di Solo, di mana aja, pokoknya penting amal kita soleh. Waqad yastahsinu al-insanu ayudfana bi maudhi qarabatihi wa ikhwanihi wa jiranihi. Dan ada baiknya juga kalau seseorang itu dimakamkan di tempat di mana banyak kerabatnya. Di situ banyak saudaranya. Di situ banyak tetangga-tetangganya. La li fadlin wa la li darajatin. Bukan karena satu keutamaan atau derajat apapun, tapi lebih kepada biar banyak yang menziarahi. Kan ada sebagian orang itu kalau meninggal berwasiat, nanti saya kalau meninggal tolong dimakamkan di kampung saja. Alasannya apa? Karena di kampung banyak saudaranya, supaya yang menziarahi saya banyak misalnya. Itu ada yang begitu itu. Jadi wasiat agar dibawa ke kampung. Cuman kalau wasiat tolong mengukur kemampuan keluarganya juga. Nanti minta pulang kampungnya di Papua sana. Sementara tidak semua keluarganya mampu membawa jenazahnya ke Papua karena nggak semuanya kuat bayar pesawat misalnya. Ya wis dimakamkan di mana aja, tapi yang pasti setiap kita itu sudah ada jatah kuburannya karena Allah sudah berjanji kepada bumi bahwa setiap kita itu akan dikembalikan ke tempat di mana kita diciptakan itu. Nah, saya kira ini untuk penyelesaian bab sebelumnya. Kalau masih ada waktu, insya Allah kita tadi masuk ke bab pembahasan tentang keutamaan mencari makam yang di situ banyak orang solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beda ya. Kalau tanah suci sama banyak orang solehnya itu beda. Nanti ada pembahasannya sendiri. Insya Allah. Monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Kalau nggak ada saya teruskan. Monggo silakan. Sebelum pantun nanti. Sebelum pantun. Gimana monggo Pak monggo Pak. Ziarah itu ada manfaatnya nggak buat si mayit? Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya ziarah itu yang paling utama sebenarnya untuk kita yang masih hidup. Itu dulu ya, itu dulu. Karena kalau bahasanya Nabi, fazurul kuburo fa innaha tudzakirul maut. Ziarahlah kamu ke kuburan maksudnya, maka itu bisa membuat kamu ingat akan mati. Satu dulu ya, satu dulu. Jadi ini untuk kita supaya ingat mati, untuk mengobati hati. Itu yang paling utama sebenarnya. Pertanyaan kedua menarik tadi Pak Tam tadi. Bermanfaat enggak untuk yang meninggal? Jawabannya bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin Nabi mensyariatkan itu. Mengingat di dalam ziarah ada doa. Dalam ziarah ada doa toh? Pertama kita masuk ke kuburan awal itu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu doa dan itu pasti bermanfaat untuk si mayit, tidak mungkin tidak bermanfaat. Yang kedua, begitu kita sampai di kubur yang kita tuju, kita mendoakan lagi. Ya, jadi itu bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat, itu tidak mungkin Nabi mensyariatkan ziarah kubur. Kalau kita ziarah tapi mengusap banyak daripada mengusap banyak, juga dia habis sholat. Enggak, ya, sampun, sampun, enggak. Kan Bapak nanya gini, manfaat apa enggak kan? Manfaat. Nah sekarang gini, saya teruskan belum selesai, tenang aja. Nah jadi gini, pertanyaannya gini, apa hukumnya dulu? Apa hukumnya ziarah itu? Ziarah itu hukumnya sunnah, nggak wajib, sunnah. Sunnah kapan saja kita mau, itu sunnah. Nah sekarang kan begini sekarang, menukik pertanyaan Bapak tadi berarti kan, ziarah ongkosnya banyak. Daripada mending ongkosnya saya buat sedekah
jariah untuk saya dan beliau lah supaya dapat pahala, misalnya gitu ya. Terus kemudian masih banyak lagi bla 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 yang lain. Saya mau jawab gini, Pak. Sependek yang saya baca, di antara kewajiban seorang anak kepada orang tuanya itu sependek yang saya baca ya, itu tidak ada kata-kata harus ziarah kubur orang tuanya, itu tidak ada. Tapi kalau mendoakan kedua orang tuanya itu ya harus itu. Saya ulang ya, sependek yang saya baca, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi aja nggak apa-apa. Sependek yang saya baca terkait kewajiban anak pada orang tua, itu saya belum pernah baca harus ziarah kubur orang tuanya, nggak ada ya. Belum pernah baca saya, bukan tidak ada, belum pernah baca. Tapi kalau mendoakan orang tua, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas fatwa ulamanya. Kalau di Al-Quran Al-Isra ayat 24, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu. Kalau kalau kita bicara tentang keutamaan mendoakan di antara yang sangat dibutuhkan oleh orang tua adalah doa dari anak-anaknya yang soleh. Itu hadisnya Sahih Muslim. Kalau ijma para sahabat, wanti-wantinya kepada anak-anaknya, tarkud du'a 'alal walid yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Jadi meninggalkan mendoakan orang tua itu sempit hidup anak. Kalau ada anak tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, sempit hidupnya. Jadi titik tekannya di situ. Maka kalau bahasa kasarnya Pak Tam, apa yang Pak Tam katakan tadi itu sah-sah saja, boleh. Misalnya Ustaz dungano di salat kok, insyaallah itu cukup. Mergo lek rono samping angel pisan, ongkose yo akeh pisan. Mending tak sedekahno jariah di kene, insyaallah. Kalau kita bicara hakikatnya ya, sebenarnya Pak, orang tua kita itu kan tidak butuh kedatangan kita, Pak. Butuh datangnya doa kita kan sebenarnya. Sebenarnya aslinya lah ya, orang tua kita itu tidak butuh kedatangan kita. Yang dibutuhkan kan doa kita itu, doa kita. Sebenarnya. Tapi kalau di kitab ini ada pembahasan bahwa orang yang meninggal itu tahu siapa yang berziarah kepadanya. Ya, sebagaimana tahu siapa yang mendoakannya, itu tahu. Dengan izin Allah tahu. Nah, sehingga ada satu riwayat, ini riwayat tapi ada yang melemahkan riwayat ini. Dikatakan sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika itu beliau lagi bertugas di Syam. Kan beliau jadi gubernur di sana kan. Lama beliau enggak pulang ke Madinah. Nah, ini ada dalam sirah, nanti cek dalam sirah ya. Terus beliau itu mimpi ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada sahabat Bilal, "Bilal, kamu enggak kangen sama saya? Kau enggak pernah datang ke Madinah kamu?" Kata Nabi itu gitu. Dalam mimpinya sahabat Bilal, nanti bisa cek dalam sirah ada ya. "Bilal, kamu enggak kangen sama saya? Kok enggak pernah datang ke Madinah kamu?" Itu sahabat Bilal enggak pakai besok, seketika itu langsung bergegas ke Madinah, nangis beliau itu. Nangis beliau. Kenapa? Karena dimimpiin Nabi, kamu enggak kangen sama saya, kok enggak pernah ke Madinah. Nangis beliau. Itu sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Gitu, nggih nonton di Batam nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak Dokter. Apakah sesama orang yang sudah dimakamkan bisa berkomunikasi satu sama lain? Oh, nggih. Sampun? Nggih. Setelah ini bab itu kan kita bahas sebenarnya setelah tentang dekat dengan orang-orang soleh itu. Nanti setelah ini ada bab yang kita bahas setelah ini. Tapi tidak apa-apa karena Pak Dokter nanya dari sekarang, saya jawab dari sekarang. Nggih. Hadisnya dalam Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Jadi hadisnya riwayat Ibnu Mubarak. Di sini di kitab ini derajat hadisnya hasan. Kalau kata Syekh Albani hadisnya sahih malah.
Au kama qala. Sependek yang saya baca ya, hadisnya sahih. Kalau ada orang meninggal dunia, Pak, itu begitu masuk ke alam barzahnya, disambut oleh keluarganya yang terlebih dahulu meninggal dunia. Kalau dia min ahli rahmah, orang yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat itu dikatakan beberapa saudaranya buru-buru mau nanya. Kata yang lain, ini di hadisnya Uqamakol, biarkan dia istirahat. Dia baru datang dari perjalanan yang cukup melelahkan. Biarkan, kata. Jadi baru datang. Begitu selesai istirahat, semua datang nanya ini itu, ngobrol kayak reunian gitu loh, Pak. Lagi mbahmu iki piye kamu lahir beliau meninggal, belum pernah ketemu kamu. Jadi kalau min ahli rahmat. Nah, menarik, orang yang baru meninggal itu ngomong gini dalam riwayat itu. Mana si fulan kok enggak kelihatan? Dia meninggal sebelum saya kok enggak kelihatan? Kata yang lain, kamu ngelihat enggak? Enggak. Ada satu yang ngomong, saya ngelihat kemarin dia menuju ke neraka, ke jalur neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Jadi keluarga pun kalau frekuensinya beda, Pak, enggak ketemu, Pak. Tapi kalau frekuensinya sama-sama dirahmati oleh Allah, ketemu. Jadi itu hadisnya hasan. Bahkan kalau kata Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten ya, Pak. Monggo silakan yang lain kalau ada. Nggih, monggo. Oh, ngoten nggih. Transit dulu di mana gitu. Nggih. Sampun? Bagus. Saya mau ceritakan dulu gini. Kalau kita merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti begitu dia lepas dari badan, dia sudah pindah alam, Pak, namanya alam barzah. Nanti kita baca di ayat berikutnya ya. Makanya dikatakan kembalikan aku ke dunia lagi. Berarti dia udah gak di dunia lagi berarti. Untuk apa kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang mati itu menyesal karena untuk kebaikan yang dia mampu tapi tidak mau. Wis api-api dulure sepakat mau jual tanah waris, dia satu-satunya yang enggak setuju, ngangel-ngangel dulure liyane. Aku kayak mati nyesel gue ini. Wah, ngerti yang mau ini. Kalau gitu saya kemarin bantu saudara saya supaya gampang dijual tanahnya orang tua itu. Tapi dia malah mempersulit saudara-saudara yang lain, mentang-mentang sogi dewi misalnya. Karena wonten sing ngoten iki, jadi enggak ada tempat lain begitu itu. Ya, tempat lain itu kampungnya Pak Tirul masalah. Wonten guyon. Jadi singkat cerita, dia nyesal pengen balik ke dunia lagi. Kata Allah, kala enggak boleh. Kalau boleh pulang semua itu, Pak. Kalau boleh. Kata Allah, kala enggak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu penyesalan yang udah enggak ada gunanya. Setelah mati itu menyesal percuma tak berguna. Wa mi waraihim barzah, dan di hadapan mereka ada barzah hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai ada sebagian di antara kaum muslimin misalnya mendoakan selama 7 hari, 40 hari dan seterusnya itu diambil dari penjelasan yang di antara yang saya baca, ada beberapa riwayat di antara yang saya baca itu
Itu berdasar informasi dari kitab Hulyatul Auliya Abu Nu'aim rahimahullah. Beliau mengutip riwayat atau penjelasan Imam Tawus yang menceritakan penjelasan Imam Tawus itu adalah seingat saya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menceritakan akidah para sahabat bahwa orang itu kalau meninggal, kalau dia orang yang baik, pertanyaan kubur itu maksimal 7 hari. Jadi bukan orang itu berdiam di rumahnya 7 hari, pertanyaan kuburnya itu maksimal 7 hari kalau orang baik. Itu akidah para sahabat. Lek wong duablek gak lulus-lulus maksimal 40 hari. Itu akidah para sahabat. Diceritakan oleh Imam Tawus, disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Memang riwayat ini ada yang mengkritik. Ada yang mengatakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu dan Imam Tawus terpaut jauh usianya. Imam Tawus saat itu meninggal di usia 100 tahun, sementara Sufyan Ats-Tsauri itu meninggalnya hidup saat itu masih umur 7 tahun. Sehingga enggak mungkin ketemu menurut yang mengkritik hadis itu. Tapi jangan salah, sekitar belasan gurunya Sufyan Ats-Tsauri itu adalah muridnya Imam Tawus. Jadi ada belasan gurunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu muridnya Imam Tawus. Sehingga kalau di dalam ilmu hadis walaupun mursal riwayatnya, tapi itu besar kemungkinan sahih. Kenapa? Karena besar kemungkinan itu sumbernya dari dari Imam Tawus. Sambil contoh gini misalnya. Ada sahabat Nabi, ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Itu kalau beliau bilang qala Rasulullah dijamin sahih oleh Imam Bukhari. Padahal beliau ini seorang tabi'in. Kenapa? Karena beliau adalah murid dan menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika kalau beliau bilang qala Rasulullah disahihkan Imam Bukhari. Kenapa? Karena besar kemungkinan dia mendengar dari mertuanya dan gurunya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi yang betul itu ngoten Pak. Jadi mboten kayak keliling-keliling teng griya di rumah orang itu selama 7 hari ini mboten. Nah, kalau kita melihat ada orang itu di rumahnya bagaimana? Biar enggak spekulasi, pastikan jin gitu aja. Pastikan jin gitu aja. Karena harusnya roh itu tertawan di alam barzah sampai hari napa kebangkitan. Ngoten. Wallahu alam bisawab. Amale ketok, kok bapak iku kemungkinan jin. Nggih monggo Pak. Nggih monggo. Nggih. Bagus. Caranya bantu saudara yang kekurangan dengan niat semoga pahalanya juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, dapat dua-duanya, dapat pahala silaturahim, dapat pahala sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Ada contohnya Ustaz? Ada. Dalilnya ada? Ada. Yang melakukan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kalau pernah baca hadis Sahih Bukhari, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, rawinya diantaranya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya ada Bukhari, ada Muslim. Nanti silakan dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin, terutama di bab tentang berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal. Nanti Siti Aisyah itu cerita, Nabi Muhammad SAW itu sering kalau makan bersama beliau itu ada yang lebih, piringnya lah lebih. Terus Siti Aisyah nanya, ini untuk siapa makanan ini? Kata Nabi, ini untuk Khadijah, ini untuk kerabatnya Khadijah, ini untuk teman-temannya Khadijah. Bisa dipahami ya? Itu. Bahkan hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di hari di mana Siti Khadijah wafat, setiap tahunnya Nabi nyembelih kambing. Kata Nabi, berikan kepada kerabatnya Khadijah, berikan kepada teman-temannya Khadijah. Itu diantara cara kita berbakti kepada orang yang sudah meninggal, Pak. Di antaranya itu, di antara seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak, monggo. Nggih.
Terus Pak. Makom kita di antara orang yang soleh dan bagaimana kita memilih guru. Awalnya saya tangkap itu bagaimana? Boten niki ini bab yang setelah ini berarti ya, bukan yang ini ya. Kalau yang tadi itu memang betul-betul ad-dafnu itu makam, bukan makom, makam. Kuburan itu. Kalau yang bab yang sebelumnya, kalau yang nanti ini sama juga sebenarnya berkaitan dengan pemakaman, tapi dikaitkan dengan lingkungan orang-orang yang soleh. Itu nanti sih ada penjelasan setelah ini ya Pak ya, setelah bab ini yang kita akan bahas. Jadi bukan makam dalam pengertian makom, bukan, tapi lebih kepada ad-dafnu, jadi memang kuburan itu. Saya kira itu Pak, Allah alam. Bisa. Kalau makom kita nanti ada pembahasan tersendiri lah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Oh, mungkin, monggo. Tadi kan bahwa Makkah Madinah itu bukan jaminan. Iya, tidak disepakati oleh para ulama. Sering kita dengarkan seorang yang meninggal di Madinah dan dimakamkan di Baqi. Iya. Itu kisah kuburnya nggak ada pas. Apakah itu dalilnya jelas sampai atau bukan? Kemarin sudah kita bahas tentang masalah itu di pembahasan awal bab itu, bahwa kalau sekiranya kalian bisa meninggal dan dimakamkan di Madinah, lakukan hal itu. Nah, yang Nabi jamin sih syafaat sebenarnya, bukan bebas fitnah kubur, bukan, tapi mendapatkan syafaat. Tapi ingat komentar ulama tadi, tapi titik poinnya itu, titik tekannya itu bukan pada dimakamkan di Madinah. Kita ngikuti Rasulullah apa enggak gitu loh. Itu titik tekannya tadi yang terakhir dibahas para ulama itu. Makanya gini, walaupun kita dimakamkan sekian meter dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita nggak ngikuti beliau, sami mawon. Sami mawon itu kalau orang Madura memperpanjang maknanya, mari akeming akan rawon. Itu jauh banget. Jadi makanya walaupun kita dimakamkan di Bekasi, kalau kita ngikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, nyambung gitu loh Pak. Makanya itu nun sewu Abu Jahal CS itu dikubur di Badar. Badar itu nggak jauh dari Madinah. Di situ ada syuhada Badar juga. Sama nggak? Beda. Kenapa? Karena yang satu beriman, satu kafir. Ngoten Pak. Maksudnya orang yang pergi haji itu kan ternyata pengikut Rasulullah. Hmm. Niatnya mau haji, umroh, tinggal di Madinah. Nah itu mati husnul khotimah nanti itu. Ya kalau mati husnul khotimah itu ngeten Pak, ngeten. Itu ya kategorinya syahid itu. Kategorinya syahid. Kalau syahid itu menjadikan yang bersangkutan itu mudah masuk surganya nanti. Dulu di sini kita pernah bahasnya 18 tanda husnul khotimah. Ya, itu pernah saya bahas di sini. Itu tanda husnul khotimah yang ke-18 adalah mati dalam kebaikan atau dalam keadaan beribadah kepada Allah, termasuk meninggal sedang berihram, masuk meninggal sedang sedekah, meninggal sedang ngaji dan macam-macam. Itu kategorinya nanti syahid akhirat. Syahid akhirat itu menjadi yang bersangkutan itu dimudahkan dalam masuk surganya. Ya, insya Allah sih bahasanya juga beres. Wallahu a'lam. Derajat makna maupun baki sama saja loh ini. Sama-sama tanah suci. Sama-sama tanah suci. Malah sekarang bukan di Baqi lagi, Pak. Di daerah mana tapi masih tanah haram juga. Orang meninggal di Madinah, di Mekah itu sekarang tidak semuanya dimakamkan di Baqi, tidak semuanya dimakamkan di Ma'la, tidak. Itu karena sudah penuh. Ya, di pemakaman yang dibuat sekarang ada pemakaman baru, tapi masih tanah haram juga. Tapi bukan Ma'la, bukan Baqi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum pantun tadi ya? Oh, lupa saya. Lupa saya.